Sore semuanya, welcome back to suplemennya Kahaltin Heroes. Buat kalian yang sudah bergabung ataupun yang nanti menonton ini rewatch di IGTV-nya Kahaltin Heroes, welcome. Ini minggu terakhir bulan Oktober. Suplemen kita sudah 2 bulan. Dan semoga kalian tetap setia menonton dan setia bergabung, because we miss you a lot, karena kita belum bisa ketemu sampai sekarang. I hope ini bisa tetap buat kita kayak stay connected one another. Nah, buat kalian yang sudah join, jangan lupa kalau ada prayer request, mau didoain apa, boleh dong ditulis di komen. Kalian mau didoain apa nih? Seminggu ini gimana nih? Apa kabarnya kalian semua? Saya berharap kalian semua baik-baik ya. Karena ya, COVID-nya masih ada, coronanya belum selesai. Jadi tetap kalau lihat di TV selalu ada kata-kata slogan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, terus apa ya? Ya pokoknya harus mengikuti semua protokol kesehatan. Oh, mencuci tangan ya, korek. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jadi buat kalian yang masih di rumah ataupun yang sudah mulai berani bepergian, jangan lupa tetap jaga diri, tetap jaga jarak, karena ya jaga orang-orang sekitar kita juga ya. Jadi bagaimana seminggu ini? Apakah kalian punya hal-hal yang perlu didoakan atau perlu update-update apa? Boleh dong sharing. Bagaimana dengan klannya? Apakah masih berkomunikasi antara satu orang dengan yang lainnya di dalam klan? Buat kalian yang punya sharing-sharing yang memberkati, boleh dong kasih tahu kita. Boleh DM, boleh chat ke ketua klan kalian, supaya yang lain juga dengar story-nya kalian. Sebelum kita mulai, masih inget gak sih kira-kira temanya kita bulan ini apa ya? Apakah ada yang ingat? Apakah ada yang sudah komen? Komen dong, kalian ingat gak sih temanya kita bulan ini apa? Kita masih bahas tentang bersyukur, mengucap syukur, grateful, thankful, dan segala yang full itu. Semoga kalian sudah mempraktekkan apa yang di-sharingkan oleh Cici Kokoh, kakak-kakak kita sebelum-sebelumnya di minggu-minggu lalu. Ada Civani, ada Koyel, ada Kak Grace yang sudah sharing 3 minggu itu tentang grateful, tentang bersyukur, tentang thankful. Bagian mana nih yang paling kalian berkesan, atau justru kalian belum lihat? Kalau kalian belum lihat, bisa cek di IGTV-nya Kahaltin Heroes, karena sudah di save untuk kalian yang terlambat melihat. Bisa di rewatch kalau lupa. Oh, kira-kira kemarin Kak Grace ngomongin apa ya? Apakah apa aja ya? Kira-kira iya ngomongin apa ya? Kira-kira Kak Feni ngomongin apa ya? Bisa dilihat di IGTV-nya Kahaltin Heroes. Komplit dari awal sampai akhir. Bisa dicepetin, bisa di pause, bisa diulang sampai kalian pusing. Kita mau mulai suplemen kita hari ini. Kita mau puji Tuhan sama-sama ya. Ini old song sih, semoga kalian tahu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh kasih
setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Amin. Saya berharap kalian semua percaya kalau kita punya Tuhan yang kasih setianya itu besar buat setiap kita dan selama-lamanya. Biar mulut kita boleh bersorak memuji Tuhan, biar hati kita boleh tetap bersyukur karena kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Sebelum kita sama-sama ngomongin tentang firman Tuhan ya. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah, tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu.
Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sekali lagi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Oh, Kau Allah yang tak pernah berubah. Janjimu tetap selamanya. Kami percaya. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang setia, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau masih ada bersama-sama dengan kami, maka kami bisa melihat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami dan atas segala yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami mau sharing firman-Mu, biar Engkau yang berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau nge-review dulu karena ini adalah sequel. Karena ini adalah suplemen tentang Grateful yang terakhir di penutup bulan Oktober. Kita akan review sedikit ya dari apa yang sudah saya dengerin dan mungkin kalian juga udah dengerin di sharing-sharing suplemen kita minggu-minggu lalu. Sebelumnya saya mau ingetin lagi kalau kalian baru join, kita masih buka kolom untuk kalian prayer request. Kalau kalian mau minta didoain apa, bisa tulis di komen.
Terus kalau kalian belum nonton IG Live suplemen yang lama, kalian bisa cek di IGTV-nya Kak Health in Heroes. Ini recap yang saya punya tentang apa yang sudah kita sharingin 3 minggu yang lalu. Kalau dari Cik Feni sendiri, Cik Feni waktu itu kan sharing tentang the difference between grateful sama thankful ya. Kalau grateful itu ucapan syukur yang kita ekspresikan untuk apa yang kita miliki saat ini walaupun kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau thankful itu ucapan syukur untuk hal baik yang kita terima. Terus sharing tentang bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Dia kasih example-nya Ayub. Ayub itu dengan keadaannya yang seperti itu, kekayaannya, harta bendanya tidak ada, anak-anaknya meninggal, terus apalagi istrinya meninggalkan dia tetap tidak bersalah di hadapan Tuhan karena dia tetap mengucap syukur. Terus yang terakhir kemarin minggu lalu Kak Kris bahas tentang mengungkapkan, mengekspresikan ucapan syukur lewat pujian dan penyembahan. Nah, saya mau close sequel kita tentang grateful ini dengan satu statement bahwa iman kita atau percaya kita ke Tuhan itu mempengaruhi seberapa kita bisa mengucap syukur. Jadi, seberapa kamu percaya sama Tuhan, ya sejauh itulah kamu bisa mengucap syukur. Karena biasanya kenapa kok orang tidak mengucap syukur? Coba kalian komen dong, kasih feedback menurut kalian kenapa toh kok kita tidak bisa mengucap syukur. Boleh tolong tulis di komen, kenapa kok kalian tidak bisa mengucap syukur. Kalau Koyung-yung, menurut Koyung-yung kenapa kok orang tidak bisa mengucap syukur? Karena dia tidak percaya. Jangan gitu toh, karena dia tidak percaya. Kalau menurut kalian kenapa kok kita tidak bisa mengucap syukur? Atau kenapa sih kok saya kadang tidak bisa mengucap syukur ya? Kenapa ya? Coba tulis di komen. Kalau menurut di sini ada Kak Gloria, ada Kak Cilisa, ada Om David. Kira-kira kalau menurut Om David kenapa ya kita tidak bisa mengucap syukur? Kenapa Om David? Karena tidak melihat kebaikan. Oke. Kalau Tante Lisa, kenapa kita tidak bisa mengucap syukur Tante Lisa? Selalu melihat ke orang lain ya. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Oke, gitu ceritanya. Kalau Kak Glory, kenapa kita tidak bisa mengucap syukur? Merasa tidak ada yang disyukuri ya. Kayak semuanya kurang bisa disyukuri semua gitu ya. Tidak sesuai ekspektasi. Apakah ada teman-teman yang komen kenapa kita tidak bisa mengucap syukur? Oke. Oh, sorry. Koneksinya ya. Coba kalian renungin deh, kalian pikirin kenapa kok tidak bisa mengucap syukur. Samuel bilang apa? Terlena akan aktivitas dan keinginan duniawi. Oke, karena itu dia tidak bisa mengucap syukur. Thank you for the feedback. Apakah ada feedback yang lain? Kalau tidak ada, coba kalian pikirin deh, kenapa ya kok kadang-kadang saya nggak bisa mengucap syukur ya? Kalau yang mau saya highlight sekarang adalah karena kadang kita kurang percaya sama Tuhan. Maksudnya gini, kamu nggak boleh jawab itu yang harusnya. Itu punya aku. Karena gini, ya itu tadi yang saya bilang, iman sama percaya kita sama Tuhan itu menentukan seberapa kita bisa mengucap syukur atas segala keadaan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi misalnya kita tahu COVID ini kan kena di semua aspek ya, maksudnya bukan cuma kita tidak bisa kemana-mana, terus itu dampaknya COVID tidak sesimpel itu gitu. Saya kerja di perusahaan yang manufacture, jadi buat barang, ini COVID kita mau produksi barang tidak ada yang beli. Kalau orang tidak kemana-mana, mereka tidak pergi ke mall, terus mereka tidak lihat barang yang di mall, terus siapa yang mau beli barang kita? Terot, tidak ada. Ada sih yang beli barang online ya. Kadang-kadang di rumah saya sering tiba-tiba ada paket gitu, terus tidak tahu siapa yang beli. Siapa yang beli? Masih ada yang kayak gitu, cuma itu kan berapa banyak orang sih yang masih kayak gitu gitu. Sedangkan setiap kali kita buat pesanan pasti kalau misalnya pesanan tuh 100, yang pergi ke store, yang pergi ke untuk di display di toko-toko itu misalnya sekitar 70%. Yang masuk ke mereka punya warehouse mereka yang untuk memenuhi kebutuhan online itu cuma 30%. Berarti bisa dibilang produksi kami harusnya turun sampai 70% karena cuma ada 30% yang nganu online kan. Dan itu kan mengimpact sedemikian besar sehingga
Ya banyak hal terjadi, jadi order-order yang harusnya udah siap kita kerjain enggak ada. Terus apakah kita harus kayak oh my god ini gara-gara covid terus apa kita harus menggerutu gitu? Enggak. Kenapa enggak? Karena saya percaya bahwa janjinya Tuhan itu ya dan amin buat kami, buat tempat kita kerja, buat saya, buat perusahaan kami. Karena tempat saya kerja, saya dan pimpinan saya kita semua percaya Tuhan dan kita sama-sama dalam sehari-hari kita saling menguatkan, kita saling percaya bahwa kita percaya kok Tuhan yang menyediakan. Iya, kita percaya Tuhan yang menyediakan. Kita percaya Tuhan yang menjagai anak-anaknya yang takut sama dia yang akan provide. Iya, kita percaya. Dan itu yang buat kita terus bisa mengucap syukur. Kita bisa ngelihat segala sesuatu itu indah. Bahkan dalam kita kalau berdoa ya, kita kan kadang doa-doa bareng-bareng. Kita selalu ngomong, Pak, kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu Tuhan itu Allah yang setia. Kami tahu Tuhan itu Allah yang pegang janji-janjinya. Kami tahu kalau Tuhan itu Tuhan kami, Tuhan yang hidup. Jadi kita bisa mengucap syukur karena kita tahu, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang take care of our lives gitu. Tuhan yang take care, menjaga, merawat, memenuhi semua kebutuhan dan itu kita tahu dan kita percaya. Lah gimana kok bisa kita tahu dan kita percaya? Ya, kalian harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Kalian harus gimana kalian baca Bible-nya, gimana kalian berdoanya, gimana kalian saat teduhnya. Karena hal-hal itulah yang akan mempengaruhi seberapa kalian bisa bersyukur. Kalau kita di masa seperti ini, apalagi masa-masa yang mungkin kita bisa bilang agak berat, terus kita malah memfokuskan diri untuk hal-hal yang lain yang tidak membangun yang di dalam ini, pasti akan susah untuk mengucap syukur. Padahal selalu ada alasan untuk mengucap syukur, gitu kan. Dengan kalian membangun kehidupan kalian, concernnya lebih untuk kalian baca firman, kalian berdoa, kalian akan melihat di firman Tuhan itu ada banyak janji-janjinya Tuhan. Dan Tuhan itu menyediakan janjinya buat kalian, buat saya, buat kita semua yang percaya sama Tuhan. Dan janjinya itu iya dan amin. Amin. Dan kalian baca itu, kalian perkatakan supaya itu jadi apa? Telinga kalian dengar, jadi kalian bisa percaya karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi harus diperkatakan supaya kamu bisa muncul imannya. Kalau kamu kurang iman, kalau kamu masih tidak percaya lagi, kamu minta ampuni aku Tuhan yang tidak percaya, yang kurang percaya ini. Kalau Bible verses-nya kan bilang kayak gitu. Jadi dari mana kita bisa mulai mengucap syukur ya? Kalian harus pupuk imannya dulu. Kalau tidak ada dasarnya untuk mengucap syukur, ya kalian tidak akan bisa mengucap syukur. Kalau kalian punya dasar yang kuat bahwa kalian percaya ada Tuhan yang take care kehidupan kalian dari hal terkecil sampai hal terbesar, kalian baru bisa ngerti, oh iya Tuhan. Saya ngajarin anak saya, Joshua itu, waktu dia pengen barang, saya bilang sama dia, you have to pray. Kamu minta sama Tuhan ya. Kamu minta sama Tuhan supaya apa? Tuhan yang kasih berkat ke papi mami, jadi papi mami bisa beliin kamu mainan. Kalau kamu mau mainan itu. Dan dia bilang, iya mami, nanti kita berdoa ya. Ya, berdoa. Dia berdoa loh buat mainannya dia one day dia pengen banget dinosaur egg. Jadi dia lihat di salah satu YouTube channelnya anak-anak itu ada dinosaur egg. Dia ingin banget itu dinosaur egg. Saya nggak ngerti ya anak kecil itu gambarannya akan Tuhan itu gimana, aku nggak ngerti. Tapi pokoknya kita ngenalin tentang Tuhan, kita apa, terus kita didik dia. Maksudnya ya kamu kalau mau ya kamu minta. Dia bilang, mami aku mau dinosaur egg. Ini loh dinosaur egg yang kayak gini loh, aku mau dinosaur egg yang kayak gitu. Somehow entah kenapa itu pop up ada iklan dinosaur egg di Instagram saya. Apa ini dinosaur egg? Oke, iklan. Klik dan kita bisa lihat semua kan, mesti langsung muncul kan semua tentang dinosaur egg. Oke. Saya bilang sama dia, ini loh mami nemu dinosaur egg-nya Jos. Kamu mau ya kamu berdoa dulu, kamu minta sama Tuhan. Nanti kalau kita dapat extra blessings ya nanti kita beli. Dia pray loh. Dia pray. Terus akhirnya kita beliin. Singkat cerita kita beliin. Terus itu sudah 2 bulan yang lalu. Sekarang dia ganti, kesukaannya sudah bukan dinosaur egg. Dia ganti alat-alat construction worker gitu kan. Namanya barangnya skid steer.
gitulah pokoknya itu salah satu kayak mixer, kayak excavator, semua yang kayak gitu dia suka dan dia minta lagi. Mami mau ini loh mami, dia bilang itu. Terus aku bilang kayak, ya kamu minta sama Tuhan ya, kamu berdoa atau minta sama Tuhan Yesus loh. Terus dia bilang, nanti Joshua berdoa minta sama Tuhan Yesus. Kemarin Tuhan Yesus ngasih Joshua dinosaur egg, sekarang Joshua mau minta. As simple as that. Imannya anak kecil tuh sesimpel itu. Dia percaya aja kalau dia berdoa dia minta dikasih. Dan sebenarnya Tuhanmu tuh ya Tuhan yang sama. Mungkin kamu karena sudah terlalu besar jadi kamu banyak pertimbangannya. Jadi kita kayak, nggak mungkin tuh ya tiba-tiba datang dinosaur egg dari itu. Ini enggak dari surga sih, dinosaur egg-nya dari paket. Dinosaur egg-nya datang. Tapi maksudnya Tuhanmu itu punya janji yang sama. Dia God is the God who provide, itu janjinya ya dan amin. Dan dari mana kita punya iman yang kayak gitu? Ya dari experiencing. Gimana bisa experience? Ya you have to have a good relationship with God. Start dari mana? Baca firman dan perkatakan. Semakin kamu tidak percaya, semakin mau perkatakan. Semakin kamu tidak percaya, semakin mau perkatakan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi semakin tidak percaya, semakin berkatakan. Dengan imanmu kuat, then kamu bisa bersyukur. Karena kamu tahu dasarmu untuk bersyukur itu karena Tuhanmu. Bukan karena apapun, tapi karena kamu punya Tuhan yang bisa mau pegang, Tuhan yang seperti apa sih, batu pancang yang kuat gitu loh. Jadi tidak bisa tergoyahkan. Karena dasarmu bersyukur itu bukan aku bersyukur karena ya aku punya uang. One day the money can bisa gone. Aku habis ketemu orang, dia punya investment saham sih kayaknya, tapi tidak tahu tuh sahamnya sama apa. 1,7 M gone in a blink of an eye. Kalau itu uangmu itu sebagai apa sih, peganganmu, dasarmu untuk bersyukur, ya saat itu kamu tidak akan bisa bersyukur. Tapi kalau dasarmu untuk bersyukur itu adalah imanmu yang kepada Tuhan, bukan sama yang lain, maka kamu tidak akan punya alasan untuk tidak bisa bersyukur, karena janjinya Tuhan pasti tergenapi. Tuhan pasti akan menepati apa yang jadi janjinya dia itu. Nah, saya mau kasih satu ayat. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini pernah di-sharingkan sama Tante Elizabeth Philip di Kebaktian Pusat. Kalau kalian mau cari di YouTube-nya Kahal ada. Ibadah awal-awal COVID deh kayaknya. March atau April gitu. Tante Elis pernah sharing tentang ini. Bahwa kadang tuh kita pingin sesuatu tuh kita cuma bawa dalam doa atau minta, tapi Tuhan kasih doa permohonan dan ucapan syukur. Dan kata-kata depannya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Karena dasar dari kita bisa tidak khawatir apa? Kita harus percaya. Dengan percaya kamu bisa menyatakannya dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Karena kamu bersyukur akan Tuhanmu yang bisa kita percayain itu. Nah, waktu saya habis dengar tentang sharing ini, saya ngerasa kayak, oh iya benar juga ya, bahwa kita berarti selama ini tuh harusnya enggak doa-doa tok gitu, kita harus bersyukur gitu. Oke. Terus suatu bulan Agustus kemarin, saya sakit. Badanku tiba-tiba enggak enak, enggak tahu kenapa, badannya tiba-tiba enggak enak, mencret, ya toh, anget, terus baru itu pusing kepalanya. Oke, Google. Gejala COVID-19. Ya kan, automatically kan, right now kalau kamu tiba-tiba badanmu enak pasti langsung kayak, oke, hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga, oke, oh my goodness, langsung bangun pagi-pagi cari sinar matahari, minum vitamin, minum madu, minum apa, pokoknya all the supplement, terus oke, badannya tidak enak, minum antibiotik, pokoknya we do all the things yang medical, yang di luar itu. Tapi selain itu, di masa waktu badanku tidak enak itu, apa yang tak lakukan? Aku ingat karena itu habis dapat firman ini deh. Itu kayak 2 atau 3 minggu sebelum tentang firman ini. Jadi saya belajar untuk mempraktekannya. Masa itu saya berdoa, saya bersyukur sama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan yang baik atas hidup saya. Jadi saya tetap mengucap syukur terus. Waktu saya berdoa, saya mengucap syukur, mau makan berdoa, mengucap syukur. Dalam ya kan lagi tidak enak badan, pas kan di sini cuma di kasur kan. Itu tetap berdoa, mengucap syukur akan segala sesuatunya. Dan
ya saya tidak bilang terus saya sehat setelah mengucap syukur, tidak, saya tetap take medicine. Cuma itu pengalaman pribadi saya bahwa dalam keadaan seperti itu pun tuh bisa mengucap syukur, karena base-nya bukan karena keadaannya terus badan saya, waduh badanku nggak enak ya, aku sudah nggak kemana-mana, mau pergi wenda kemana anda, tiba-tiba badannya nggak enak, kan kamu punya alasan untuk kayak gerutu kan, kayak hah kok kayak gini gitu. Tapi enggak, maksudnya aku mengucap syukur karena aku tahu, oh ya aku tahu Tuhanku take care aku tahu bahwa ini terjadi pun ini baik baik untuk aku. Kalau apapun yang terjadi itu aku tahu itu baik, mendatangkan kebaikan. Jadi aku belajar mengucap syukur bahwa, dan waktu itu aku melihat bahwa setelah sekarang ya aku terus melihat ke belakang, saya kayak oh aku mengucap syukur juga ya. Maksudnya aku mau belajar untuk mengucap syukur dan itu bisa dilakuin karena aku percaya sama Tuhan. Dan saya berharap kalian mengalami hal yang sama, bukan mengalami hal yang sama, sorry. Aku berharap kalian juga bisa belajar untuk mengucap syukur karena merespon dengan hal yang sama di tengah keadaan mungkin kalian tidak enaknya, bukan karena kayak saya ya toh, kan kayak Cinat. Mungkin kalian temanmu tiba-tiba menjauhimu karena sekarang tidak ketemu, terus cuma chatting, terus tiba-tiba tidak ada yang ngechat, atau sekarang lagi main Among Us terus kamu ditusuk dari belakang. Ya, who knows what happened and what troubles you, kan kita berbeda mungkin yang troubles us, tapi di tengah situasi itu kalian, kalau kamu punya imanmu sama Tuhan, then you can still being grateful, still mengucap syukur, karena kamu ngelihatnya bukan apa yang ada di depanmu atau apa yang kamu banggakan atau apa yang kamu pegang, tapi kamu melihatnya karena Tuhanmu itu Tuhan yang hidup, yang bersama kamu, menjagai kamu. Dari situlah muncul ucapan syukur itu. Jadi kalau kita boleh rangkum, mari kita sama-sama menguatkan iman kita sama Tuhan, supaya kita bisa melihat dari sudut pandang cara Tuhan melihat, kita bisa percaya dan tetap semakin kuat, malahan menghadapi apapun kita tidak tergoyahkan karena kita imannya semakin kuat. Kalau kalian tidak percaya, baca lagi firman-Nya. Diperkatakan sampai telingamu dengar, sampai kamu hafal, sampai di luar itu perkatakan terus apa yang firman Tuhan katakan, dan tetap menyembah Tuhan. Kayak Kak Grace bilang itu, worship, menyembah, memuji Tuhan. Jadi itu aja sharing saya sore hari ini. Apakah ada prayer request? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan close. Kita mau berdoa. Yuk, kita berdoa ya. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami berdoa biar Bapak, Engkau boleh beracara atas setiap kami. Engkau Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Biar iman kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Biar pengenalan kami akan Engkau boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di masa kuarantin kami sendiri-sendiri di rumah, di masa kami berbanyak stay at home, kami berdoa biar kami juga boleh memperbanyak hubungan pribadi kami dengan Engkau. Roh Kudus, biar kami, teman-teman teens, boleh mengalami Engkau secara pribadi, boleh melihat kuasa kebesaran-Mu, biar kami boleh melihat bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang nyata, yang bisa kami rasakan, yang bisa kami percaya, yang bisa kami andalkan dalam setiap keadaan hidup kami. Biar itu boleh jadi pengalaman yang menguatkan setiap kami. Roh Kudus beracara atas setiap kami, atas setiap anak-anak yang ada di rumah dimanapun mereka berada, biar pengenalan akan Engkau, roh yang haus dan lapar akan Engkau boleh tetap ada atas setiap kami. Mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan, buat penyertaan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye.